Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya ya Tuhan. Selalu baru dan selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semusim hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas kebaikan-Mu Bapa tidak pernah habis dalam hidup kami, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Lebih tinggi
Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami datang menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sama-sama katakan hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berjemaat Tuhan katakan kami kagum. Hormat akan Kau, hormat akan Kau Allah yang berkuasa, yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Mari jemaat semua bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu. Boleh lihat kiri kanannya. Kita mau katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Siap Bapak Ibu? Haleluya, sama-sama katakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Sekali lagi katakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau terus katakan bahwa Dia sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus selalu baik dan sangat baik. Amin. Sampai selama-lamanya kita selalu merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan diam dalam hadirat-Mu, dalam bait-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Engkau mengerjakan sesuatu yang dahsyat atas setiap jemaat-Mu, setiap kami yang hadir. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Berkaryalah atas setiap kami. Kami siap Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Amin. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Katakan di hadirat-Mu. Hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku,
diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Amin. Katakan, hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, kami menyembah Engkau. Engkau Tuhan dan Raja kami. Amin. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Dalam hadirat-Nya, Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. kami mengakui Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu ada sukacita yang baru Tuhan. Ada kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu. Ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan bukakan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau mau nyatakan di tengah-tengah setiap kami. Karya-Mu ada rahasia ilahi yang akan Tuhan nyatakan ke setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ibaraya Rabasya, Dararararaya Rabasya. Ibaraya Rabasya, Daraya Rabasya, Dararararara. Nyatakan Tuhan. Ibararararararara. Ya Rabasya, Dararara. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur boleh masuk dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun lebih lagi. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu ya Tuhan. Inaraya Rabasya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di setiap kami. Terima kasih. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih. kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kekasih jiwa kami, Seumur hidupku, di
menyembahmu, Tuhan dan Raja. Kami mau terus memuji Engkau, kekasih jiwa kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari jemaat Tuhan masih udah bangkit berdiri. Angkamu, Tuhan dan Raja-Ku. Terpujilah Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Raja-Ku. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku Kepadamu ya Allah yang hidup, Khalik alam semesta, Allah yang menciptakan kami, Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Allah yang mengulurkan tangannya untuk menopang kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, tangan yang mengalirkan kasih yang tak berkesudahan, tangan yang mengalirkan kuasa yang tak terbatas, tangan yang mengulurkan kesetiaan yang teruji dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, tangan yang menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Dalam berbagai musim, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai warna kehidupan, Engkau hadir. Sehingga tidak ada alasan untuk kami untuk tidak menyembah-Mu. Bahkan tidak ada alasan untuk kami berhenti menyembah-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu tidak berhenti untuk hadir di dalam kehidupan kami. Terlalu ajaib Engkau bagi hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang besar itu. Terimalah segala puji, sembah, sujud kami yang sudah kami naikkan melalui puji-pujian kami hari ini. Dan berikanlah roh yang menyala-nyala untuk kami terus memuji-Mu, baik ketika berada di dalam gedung ibadah ini, maupun ketika kami pulang, ketika kami beraktivitas dalam kehidupan hari lepas hari, supaya kami terus menyadari Engkau ada, Engkau menggenggam tangan kami, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan, tetapi seumur hidup kami, tangan-Mu senantiasa terulur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Tenggelamkan kami semua di dalam pengurapan-Mu yang baru ya Bapa. Tenggelamkan kami semua supaya kami mengerti hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Mari silakan duduk.
Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan kita pada pagi hari ini itu diberi judul totalitas kasih Allah. Pada waktu hari Selasa kemarin Pak David menghubungi saya, lalu kemudian saya bergumul dan dalam pergumulan saya itu kira-kira apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat ini di bulan Februari ini. Dan kemudian dalam pergumulan itu saya melihat bahwa totalitas kasih Allah itu yang perlu disampaikan. Saudara-saudara, ayat yang hendak kita baca itu terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Lalu kemudian Wahyu 22 ayat 21. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 bunyinya begini. Pada mulanya Allah menciptakan bumi. Sementara Wahyu 22 ayat 21 berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Nah, kenapa saya mengambil tema totalitas kasih Allah? Pada umumnya ketika kita berbicara tentang kasih Allah, maka ayat yang muncul itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Betul ya? Dan saya rasa tidak ada orang yang tidak hafal dengan Yohanes 3 ayat 16. Kalau misalnya kita ditanya gitu ya, saudara-saudara, ayat mana yang paling saudara hafal? Kalau tidak usah membuka Alkitab, dari seluruh Alkitab itu ayat mana yang saudara hafal? Kemungkinan besar ayat yang kemudian muncul dalam otak kita itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Itu langsung muncul. Namun saudara, ternyata gambaran yang Allah berikan kepada kita tentang kasih-Nya itu adalah memakai bahasa manusia. Karena begitu besar kasih Allah. Memang kematian Yesus di kayu salib itu merupakan kasih yang besar. Tetapi sesungguhnya kasih yang besar itu tidak hanya berada di kayu salib, melainkan semenjak Allah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Lalu kemudian dia memanggil Adam dan Hawa untuk bersekutu dengan dia. Adam dan Hawa gagal. Lalu Allah memanggil Abraham untuk kemudian tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Israel gagal. Lalu Allah mengambil rupa di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir sebagai bayi Natal, kemudian 30 tahun menunggu saat di mana sudah siap untuk dia bekerja, lalu dia memberitakan Injil, dia mengajar, dia melakukan mujizat, dan terakhir dia naik ke kayu salib, dia mati untuk dosa-dosa kita, lalu dia masuk ke dalam jurang maut untuk mengambil kita dari maut itu, dia bangkit, dia naik ke surga, dan setiap orang yang percaya kepadanya kemudian diberi Roh Kudus, dan kalau kita meninggal kita akan masuk ke dalam kemuliaan di surga mulia. Maka dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu, atau dari penciptaan sampai dengan nanti kiamat, sebenarnya itu adalah kasih Allah yang total. Semuanya dia berikan kepada kita. Total, tidak ada lagi yang perlu diragukan dari kasih Allah. Tidak perlu diragukan. Enggak perlu. Pernahkah saudara meragukan kasih Allah? Coba tanya kiri kanan dulu. Kadangkala saudara-saudara, kalau misalnya saudara pernah meragukan kasih Allah, jangan takut loh, jangan bilang gini, aduh nanti dikira saya bukan orang Kristen. Atau dikira nanti saya tidak beriman. Enggak saudara. Saya bertemu dengan banyak orang meragukan kasih Allah. Kenapa? Pergumulannya begitu berat dan begitu sulit sampai kemudian dia meragukan kasih Allah. Namun kalau kita melihat bahwa kasih itu sejak dari penciptaan sampai dengan Wahyu itu total, maka tidak ada alasan untuk kita meragukan kasih Allah. Karena dia beri semuanya. Dia beri. Bahasa manusia itu terbatas. Dan biasanya kita akan menghargai pengorbanan yang diberikan seseorang yang melampaui kemampuan kita. Sehingga waktu Allah membicarakan tentang kasih-Nya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16,
Dia memakai bahasa manusia. Begitu besar kasih Allah. Enggak ada lagi yang bisa disetarakan dengan kasih itu. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Lalu ayat terakhir dari Wahyu pasal 22 ayat 21 itu dikatakan amin. Pada mulanya Allah, lalu kemudian dikatakan amin. Gitu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua kalimat ini sebagai dua kalimat yang sangat luar biasa untuk memahami tentang kasih Allah. Dan memang pada waktu saya bergumul untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini, kita itu sedang berada di tengah-tengah antara kemarin hari Valentin dan hari Selasa itu Imlek, Xinjia, gitu. Dua-duanya itu berbicara tentang kasih. Valentin itu berbicara tentang kasih, tapi kebanyakan yang merayakan adalah anak-anak muda, begitu ya. Ya, saya nggak tahu apakah di gereja ini ada acara khusus anak muda untuk merayakan Valentin misalnya gitu ya. Oke, kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Begitu juga dengan Imlek. Biasanya Imlek itu diwarnai dengan kumpul keluarga. Di mana saja keluarga ada, biasanya mereka akan kumpul. Lalu kemudian generasi yang muda akan menerima angpau dari generasi yang tua. Jangan dibalik, generasi yang muda ngasih yang tua. Biasanya itu dari generasi yang tua kepada yang muda. Atau yang sudah nikah kepada yang belum nikah, kira-kira begitu. Nah, nafas dari Valentin maupun Imlek itu adalah sebenarnya kasih. Namun kasih manusia itu kadangkala gagal. Yang kedua, kasih manusia itu kadangkala terbatas. Yang ketiga, kadangkala kasih manusia itu bersyarat. Yang keempat, kadangkala kasih manusia itu abu-abu, nggak jelas dia, gitu. Oleh karenanya kita perlu belajar tentang kasih Allah yang total. Dan kita mau mulai belajar dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan pada mulanya Allah. Dan ini memberitahu kepada kita bahwa Allah sudah ada jauh sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah ada jauh sebelum segala sesuatu ada. Sebelum ada Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah sudah jauh lebih dahulu ada. Dan dia adalah sebagai pribadi yang hidup, yang kekal dan berdaulat. Dia bukan satu pribadi yang mati. Dia satu pribadi yang hidup. Dan sebagai satu pribadi yang hidup, dia kekal dan dia berdaulat. Sehingga kalaupun minta maaf. Kalaupun bumi ini selesai, dia akan tetap ada. Dia adalah Allah yang kekal. Sebelum ada penanda waktu, dia sudah ada. Dan ketika penanda waktu itu selesai, dia tetap ada. Dan sementara perjalanan waktu ini berjalan, dia juga ada. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Dengan dia hadir, dia ada, maka dia sumber pengharapan yang betul bisa dapat diandalkan. Tadi saya bertanya, apakah kita pernah meragukan kasih Allah? Kadangkala pergumulan kita menekan kita luar biasa, tetapi karena Allah ada, hidup, kekal, hadir, maka dia menopang kita, dan waktu dia menopang kita, dia sanggup memberikan pengharapan-pengharapan yang baru untuk kita. Saudara WL nanti sesudah khotbah tolong nyanyikan lagu pertama tadi. Ya, waktu Pak David menghubungi saya, Pak David tanya, Pak, lagu sesudah khotbah apa? Saya bilang nggak tahu, Pak. Karena sampai saat ini saya belum tahu. Tadi pagi saya juga WA Pak David, saya bilang, Pak sampai detik ini saya belum tahu lagu sesudah khotbah apa. Pokoknya saya ikut WL saja. Dan waktu tadi dinyanyikan lagu pertama, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini cocok sama khotbah hari ini. Dia adalah Allah yang ada. Sebelum ada penanda waktu dia ada.
Sesudah penanda waktu habis dia tetap ada. Tapi di sepanjang kehidupan ini dia ada. Mengalami perjalanan musim-musim kehidupan kita, dia ada. Waktu sakit dia ada, waktu susah dia ada, waktu sehat dia ada, waktu sukacita dia ada, waktu kelimpahan dia ada, waktu kekurangan dia ada, waktu rumah bocor ada, waktu rumah dalam keadaan baik dia ada, waktu Indonesia sedang mengalami banjir bandang di mana-mana, di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Beberapa hari yang lalu banjir itu di Pekalongan, banjir di Tegal, nggak usah jauh-jauh di daerah Solokan Jeruk Majalaya juga banjir. Di Cirebon 7 kecamatan mengalami banjir bandang. Apakah Allah tidak ada di sana? Allah ada di sana untuk memberi pengharapan kepada kita. Dia ada. Yang ketiga bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan memiliki tujuannya masing-masing. Memang ayat 1 tidak memberitahukan bahwa Allah punya tujuan. Namun Kejadian pasal 1 secara keseluruhan menunjukkan bahwa yang diciptakan oleh Allah itu punya tujuan. Ketika seorang menciptakan mic ini punya tujuan adalah supaya suara pembicara ataupun suara siapa saja bisa didengar dengan jelas. Boleh enggak mic ini dipakai sebagai ganjel pintu? Bisa sih, bisa. Tapi saya rasa ketua tim multimedia akan marah kalau mic yang harusnya dipakai untuk memperbesar suara itu dipakai sebagai ganjel pintu. Bisa, tetapi bukan itu tujuannya. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, beritahu kiri dan kanan, kamu ada, Tuhan punya tujuan loh dengan hidupmu. Ya. Yes. Mungkin kita bilang begini, Pak, saya sampai dengan hari ini belum tahu. Oke, tunggu aja. Bilang sama Tuhan, Tuhan, tujuan saya itu apa sih ada di muka bumi ini? Mau apa? Gitu. Ya. Tahun ini usia saya 61 tahun. Dan sampai dengan usia 50 tahun, asma saya itu masih sering kambuh. Di usia saya yang ke-50, ada seorang penderita asma konseling dengan saya. Ya ampun, saya bilang, orang konseling karena sakit asma. Sementara saya sendiri juga punya asma. Sampai dengan hari itu. Dan dia tanya begini, Om, apakah Om Dwi waktu dulu sekolah seringkali tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah atau sudah mau diutus oleh sekolah dan tidak bisa ikut pertandingan gara-gara asma? Saya bilang sangat sering. Lalu Om Dwi kecewa, sangat kecewa. Udah mau ikut pertandingan, tiba-tiba asmanya kambuh. Dan kemudian dia bilang, iya saya juga seperti itu. Lalu bagaimana Om kok bisa mengatasinya? Lalu saya katakan gini, serahin aja sama Tuhan semuanya. Nanti Tuhan atur, Tuhan atur. Gitu. Dan kemudian orang itu pulang, dia bilang sama mamanya, Mah ternyata Om Dwi juga sama kayak aku. Punya sakit asma. Waktu sekolah dulu sering tidak masuk sekolah. Beberapa kali mau disuruh mewakili sekolah, tidak bisa karena asmanya kambuh. Bapak Ibu, satu hari ketika dia bersedia untuk menerima keberadaannya, akhirnya dia pergi kuliah ke Australia, sekolah di Hillsong. Wong di Bandung aja asmanya kambuh, apalagi kalau di Australia bukan? Tapi yang luar biasa, selama dia di Australia, Tuhan tolong dia, Tuhan jamah dia, sehingga asmanya jarang sekali kambuh. Saya bilang sama Tuhan, 50 tahun saya bergumul dengan sakit asma, ternyata tujuannya cuma satu saja, menolong seorang anak yang juga sakit asma, supaya kemudian dia bisa melihat karya Allah, dan kemudian dia bisa melayani Allah. 50 tahun saudara. Ya, hari ini saya usia tahun ini saya usia 61. 61 tahun. Dan dalam perjalanan 61 tahun, entah berapa kali, entah berapa banyak, tatkala
orang datang untuk konseling, begitu melihat tangan saya, dia bilang, "Om, tangannya begitu sejak kecil." Iya. Om Di nggak kecewa dengan tangannya, pernah kecewa. Tetapi karena Tuhan Yesus, saya serahkan tangan ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak pernah menghitung, tapi beberapa yang saya tahu, ada orang konseling, dan kemudian mereka pulang, bukan karena kalimat yang saya katakan kepada dia, tetapi karena dia melihat tangan saya dan kemudian stresnya sembuh. Apa namanya kalau bukan mujizat? Artinya tidak ada sesuatu yang sifatnya kebetulan. Sejak dari kejadian Allah membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, sehingga ketika Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang kebetulan. Yang keempat, Allah adalah sumber hidup semua ciptaannya. Jadi ketika dikatakan pada mulanya Allah, ayat ini sangat kuat untuk menolong kita bahwa di dalam Dia ada pengharapan yang luar biasa. Kata amin, aku boleh ambilin minum? Bapak Ibu, kata amin di dalam Wahyu pasal 22 ayat 21, ayat 22 ayat 21 itu kalimatnya sangat pendek. Amin. Gitu. Amin. Memang pasal 22 ayat 21 secara panjang itu berbunyinya adalah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, titik. Lalu kemudian katakan amin. Kata amin ini bukan sekedar satu ucapan pendek, namun kata amin di dalam Wahyu 22 ayat 21 itu memberitahu kepada kita setiap perkataan Allah atau firman Allah itu benar. Jadi waktu kita membaca Alkitab, maka kita sedang berhadapan dengan satu kebenaran. Bahwa perkataan Allah itu benar. Benar. Dia adalah pribadi yang benar, dia ngomong yang benar. Yang kedua, bahwa setiap perbuatan Allah itu tepat. Kalau dia ngomong A, maka dia akan ngomong A. Kalau dia berkata janji sesuatu, maka dia akan penuhi janjinya itu. Jadi ini kata amin itu memberitahu kepada kita seluruh firman Allah dalam Alkitab itu benar. Dan apa yang dilakukan oleh Allah itu tepat sesuai dengan yang dikatakannya. Dari penciptaan sampai dengan hari ini kira-kira umur bumi itu 8.000 tahunan. Saya tidak memakai yang jutaan tahun Bapak Ibu. Enggak, saya pakai Alkitab yang kira-kira baru sekitar ribuan tahun. Sekitar 8.000 tahun. Ketika Allah ngomong di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maka hal itu tepat benar. Sampai dengan hari ini kita harus meyakini bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Pemazmur dari dalam Mazmur 139 ayat 13 berkata begini. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Allah menenun kita. Tepat benar. Mazmur berkata begitu, hari ini kita ada karena dia menenun kita. Amazing, amazing. Lagu kedua kita tadi berkata, ku kagum, hormat akan engkau. Saya punya seorang teman, kalau disuruh memimpin pujian, lagunya ini. Minggu lalu dia suruh pimpin pujian, lagunya ini. Ku kagum, hormat akan engkau. Sekarang dia disuruh mimpin pujian, lagunya juga ku kagum, hormat akan engkau. Minggu depan dia disuruh mimpin pujian, lagi dia akan nyanyi ku kagum hormat akan engkau. Saya sudah mengenal lama teman saya, 5 tahun yang lalu kalau dia mimpin pujian, lagu pertamanya adalah ku kagum hormat akan engkau. Saya tanya sama dia, kamu ini males atau gimana sih? Cari lagu kok selalu itu saja, ku kagum hormat akan engkau. Lalu dia bilang begini, Dwi, saya enggak punya pilihan lain. Karena waktu saya mau menyiapkan pujian,
muncul dari hati saya kekaguman yang sangat luar biasa kepada Allah. Pribadi Allah, karyanya, kasihnya, itu yang membuat saya kagum. Saya sudah mencoba untuk mencari lagu yang lain, tapi ketika saya mencari lagu yang lain, begitu saya jadi WL, tiba-tiba muncul dalam ingatan saya, betapa Allah itu adalah Allah yang mengasihi saya, dan kemudian dari mulut saya keluar, ku kagum, hormat akan engkau. Jadi Bapak Ibu, kalau di satu persekutuan teman ini disuruh jadi WL, kami semua sudah tahu itu lagu apa yang dia akan nyanyikan. Pasti ku kagum hormat akan engkau. Betul. Jadi pemain musik juga udah tahu apa namanya, nggak usah dikasih tahu, kalau dia jadi WL dia tahu. Ku kagum hormat akan engkau. Jadi tepat, benar. Apakah kata tepat dan benar itu sanggup membuat kita kagum kepada Allah? Sebelum saya lanjutkan, tolong tanya kiri dan kanan dulu. Kalau kamu perkataannya selalu tepat dan benar enggak? Anak muda, saudara yang lagi pacaran, yang wanita ya, kalau pacarmu janji, catat. Jadi kalau misalkan pacarmu lagi janji, catat. Janji 1, janji 2, janji 3, janji 4. Kenapa? Boleh tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah nikah. Coba tanya ibu-ibunya. Suamimu masih ingat enggak janji waktu dulu pacaran? Atau begini, semua janjinya itu dipenuhi atau enggak? Tuh, Bu Seli langsung tanya sama Pak David. Makanya ada lagu kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kenapa? Karena janji manusia itu dia bisa janji tapi dia bisa tidak ditepati. Tadi saya sudah katakan kasih manusia itu kadangkala gagal, terbatas, abu-abu. Udah ngomong, lupa dia. Tapi Bapak Ibu, ayat ini berkata, amin. Itu menyatakan semua yang dikatakan Allah dia lakukan tepat. Pas, gak kurang gak lebih. Oh amazing. Kita baru masuk di tahun 2026 ini 15 hari. 15 hari di tahun 2026. Minta maaf, bulan Februari 2026 itu 15 hari. Dan ini adalah hari ke-46 di tahun 2026. Masih ada 300 berapa lagi? 321 hari lagi di tahun ini. Dan Tuhan janji, amin ini nyata dalam hidup kita. Dia berkata benar, dia melakukan tepat. Enggak kurang, enggak lebih. Sehingga kita bisa kagum dengan dia. Sehingga kita bisa kagum. Berulang kali saya katakan, sekiranya Tuhan tidak izinkan tangan saya lurus sampai saya mati, saya bersedia. Asalkan Tuhan memakai untuk tujuannya, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya. Iya. Karena dia berkata benar dan dia berkata tepat. Dan dia setia dengan apa yang dikatakannya ini. Next. Kalau kita kemudian melihat ke dalam Kejadian pasal 1, Bapak Ibu, maka Kejadian pasal 1 itu firman Allah menyatakan penciptaan secara umum. Ya. Dan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ini, kualitasnya itu adalah tepat, benar. Tepat, benar. Dia menciptakan secara sangat runtut, sangat teratur. Dan ketika dievaluasi oleh Allah sendiri, dia berkata, sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu karena apa yang dikatakannya benar, apa yang dilakukannya tepat. Dan ketika dia melakukannya bukan asal-asalan. Dia melakukan dengan seluruh kapasitasnya, dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan kemuliaannya. Kapasitas itu dia lakukan. Sehingga kalau kita membayangkan hidup Adam dan Hawa, sehebat apapun bisa kita bayangkan, kita nggak pernah bisa mencapai itu.
Tetapi kita bisa mengerti, Allah menciptakan langit, bumi, laut dengan seluruh kapasitasnya, dengan kemahakuasaannya, dengan seluruh kasihnya, dengan seluruh kemuliaannya. Satu hari saya punya seorang teman, dia kena sakit jantung, katanya jantungnya bocor, klepnya bermasalah, sehingga klep jantungnya itu harus diganti, katanya gitu. Saya nggak tahu klep jantung itu bagaimana dipasang gitu, pakai engsel pintu begitu ya. Nah satu ketika saya duduk di sebelahnya, sementara saya duduk di sebelahnya, saya dengar suara klep jantungnya itu, klek, 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 keras amat. Saya tanya itu apa itu? Lalu dia bilang gitu, Dwi, ini klep yang ada di jantungku. Ya ampun, saya bilang, klepnya kok berbunyinya sangat keras. Lalu dia bilang gini, iya, kalau Tuhan punya, itu suaranya halus. Kalau yang dibuat manusia, itu enggak sama. Enggak sama, makanya dia bunyi. Saudara-saudara, waktu Allah ciptakan Kejadian pasal 1, dia ciptakan dengan seluruh kapasitasnya. Kuasanya dinyatakan, kasihnya dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan. Dan ketika dia ciptakan kita, dia ciptakan dengan seluruh kapasitasnya juga. Dia mau menyatakan kemahakuasaannya dalam hidup kita, kasihnya mau dinyatakan dalam hidup kita, kemuliaannya mau dinyatakan dalam hidup kita, sehingga ketika dikatakan totalitas kasih Allah, kasih yang diberikan kepada kita itu tidak kurang, tidak lebih, pas Allah memberikan secara total. Sementara Bapak Ibu duduk, apakah Bapak Ibu mendengar klep jantung Bapak Ibu bunyi? Yang Bapak Ibu dengar cuman detaknya saja. Tek, 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 tek. Kalau dia seperti teman saya, klepnya itu bunyi gitu. Kadangkala dia bilang kalau klepnya sudah kemudian rasa nggak nyaman, dia pergi ke dokter untuk memeriksakan klepnya masih bagus atau enggak. Sementara Bapak Ibu duduk, ini menyatakan kemahakuasaan Allah loh. Ya yang tua-tua agak nyeri cangkeng, ya sudahlah. Memang sudah karena usia usur gitu ya. Tapi Bapak Ibu diciptakan dengan totalitasnya. Next, Kejadian pasal 2, firman Allah menyatakan penciptaan secara khusus manusia itu. Kalau Kejadian pasal 1 itu secara umum, tapi Kejadian pasal 2 hanya berbicara tentang manusia. Dari Kejadian pasal 2 ayat 4, sampai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-25, Allah berbicara tentang manusia saja. Satu pasal khusus Allah bicara tentang penciptaan manusia. Dan kalau kita lihat di dalam kedua pasal ini, gitu ya, Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu berbicara tentang perkataan dan perbuatan Allah yang merupakan presentasi dari kasihnya. Hari ini, sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, Allah itu tetap menyatakan perbuatannya, tetap menyatakan perkataannya di dalam hidup manusia untuk menyatakan kasihnya itu. Percayalah bahwa Adam dan Hawa berkedip matanya. Apakah ada dari antara kita yang tidak berkedip? Masih. Percayalah bahwa Adam dan Hawa jalan-jalan di Taman Eden karena dia punya kaki. Apakah hari ini kita masih jalan-jalan? Masih. Percayalah bahwa Adam dan Hawa punya jantung dan paru-paru. Apakah kita masih punya jantung dan paru-paru? Masih. Persoalannya kualitasnya turun karena keberdosaan. Tapi apa yang kita punya itu persis sama dengan ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Wow, amazing. Amazing. Apakah Adam dan Hawa punya syaraf, otot, punya otak, punya pikiran? Punya. Hanya ketika manusia jatuh dalam dosa, itu merosot rusak luar biasa. Namun hari ini kalau kita bisa berpikir, bisa merasakan, lalu kemudian Bapak Ibu tadi ketika nyanyi semusim berlalu, mungkin saudara ada yang menangis, terharu karena pemeliharaan Allah. Menangis itu diberikan Allah. Allah tidak berhenti mengasihi kita. Dan saya mau katakan, kasih Allah itu total. Lebih daripada yang bisa kita pahami. Lebih daripada itu. Bayangkan,
Di muka bumi ini ada 7 miliar 300 juta manusia. Dan semua manusia itu butuh oksigen. Apakah tadi malam Bapak Ibu berdoa supaya oksigen tetap ada di muka bumi? Kok kalau lihat wajahnya enggak ya, termasuk saya pun saya enggak berdoa supaya hari ini ada oksigen. Tapi Allah, dia memberikan kasihnya itu, diminta atau tidak diminta, dia memberikan oksigennya. Untuk sampai ke tempat ini, Bapak Ibu perlu keselamatan. Dan ketika Bapak Ibu selamat sampai di tempat ini, tidak mengalami kecelakaan, ban tidak kempes, apalagi ya, tidak yang lain-lain, itu bukankah menunjukkan kasih Allah? Sementara kemarin saya pulang dari kantor, pulang ke rumah, di Cimindi macet pisan. Sementara di Cimindi macet pisan, ada orang gila di tengah jalan Bapak Ibu. Nah saya karena sering kali pelayanan dengan orang stres, depresi dan orang gila, saya sudah lihat ini tanda-tandanya orang ini agak ngaco nih gini ya. Rupanya kalimat yang saya dalam hati itu mungkin didengar oleh dia begitu ya. Tiba-tiba mobil saya dipukul, cedak gitu. Enggak cuma sekali, 2 kali. Saya lihat dia, untung yang dipukul bagian bawahnya. Dia kena yang aluminiumnya gitu ya. Ya, kalaupun selamat dari ODGJ, bukankah itu juga kasih Allah? Artinya perkataan dan perbuatan Allah yang merupakan presentasi dari kasihnya tidak berhenti ketika manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah mengejar dan mengejar terus-menerus. Sehingga kasih definisinya begini. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1:17 mengatakan setiap pemberian yang baik. Sehingga kasih itu selalu punya 2 unsur. Unsur yang pertama itu adalah pemberian yang baik. Dan unsur yang kedua anugerah yang sempurna. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Waktu kita bertemu dengan Allah, Allah memberikan 2 perkara ini. Pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Dan itu diterima oleh Adam dan Hawa, tapi juga kita terima sampai dengan hari ini. Pemberian yang baik. Mari kita lihat, Adam dan Hawa itu diberikan pemberian yang baik seperti apa? Di dalam Kejadian pasal 1, disiapkan seluruh pendukung hidupnya, baru Allah menciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia, dia ditaruh di Taman Eden. Di Taman Eden, Allah berkata begini, semua pohon yang berbuah di taman ini boleh kamu makan. Tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat nggak boleh kamu makan. Pertanyaannya Bapak Ibu, semua pohon yang berbuah, ya buahnya itu boleh dimakan. Kira-kira ini ada berapa jenis pohon yang berbuah di Taman Eden? Ya. Kemarin saya tanya sama Mbah Google, karena saya bukan dari jurusan biologi, saya tanya sama Mbah Google gini, ada berapa jenis tumbuh-tumbuhan pohon yang berbuah di muka bumi? Dia jawab begini, ada 2000 spesies dan masing-masing berkembang menurut varietasnya. Wow. 2000 jenis. 2000 jenis. Sekiranya di Taman Eden itu ada 2000 jenis pohon, semuanya berbuah, hanya satu yang gak boleh dimakan, itu kan 1/2000 itu berapa persen itu? 0,02 ya. 1/2000 kali 100%. Enggak, yang matematikanya pinter silahkan menolong saya. Itu adalah 0,002. Ya. Di belakang koma itu ada 3 digit. Ya, 0,002 kecil sekali. Tapi rupanya pohon ini sangat menarik. Sehingga kemudian waktu Ibu Hawa lihat pohon ini, lihat buahnya, dia lihat, dia tertarik, dia masukkan dari mata masuk ke dalam hati, lalu dia melihat
enak buahnya belum dimakan nih, ya itu sudah dia bilang enak buahnya, maka dia ambil. Saudara-saudara, mari kita berhati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran kita itu bisa membayangkan, belum dimakan sudah bayangin enaknya. Ibu-ibu senang dengan rujak? Enggak senang ya, ya sudah enggak apa-apalah. Gitu ya. Ya. Anak muda senang dengan burger? Ya. Saya ngomong rujak, mungkin beberapa ibu langsung gitu. Enggak disuruh. Itu kemudian membayangkan. Saya ngomong burger, mungkin beberapa anak muda, aduh gitu ya. Karena dia langsung membayangkan, pikiran kita itu bisa membayangkan. Semua disediakan yang baik, yang luar biasa. Bapak Ibu, Allah juga menyediakan segala sesuatu yang baik untuk hidup kita. Ya, ya, segala sesuatu yang baik. Ya. Tuhan menyediakan alat musik supaya kita bisa menyanyi, nadanya pas bukan? Bagaimana kalau pemain drum main di A minor, pemain bass ini main di C, lalu kemudian pemain gitar main di D, lalu kemudian pemain keyboard main di G. Saya rasa itu WL akan bingung, dia mau ngikutin sana, sini, situ, sana, mau yang mana. Tapi waktu ini selaras, waktu ini serasi, maka kemudian dia bisa tahu, ya nyanyi di G. WL G, singer G, pemain musik G. Itu pun Tuhan yang memberi. Nada-nada itu diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa nyanyi dengan baik. Next. Yang lebih utama adalah bahwa kita diciptakan dengan kualitas yang sangat agung. Kualitasnya sangat agung. Didesain sebagai gambar dan rupa Allah itu. Desainnya ada di Kejadian 1, 26 sampai dengan 28. Realitanya ada di seluruh Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25. Didesain dulu. Allah enggak langsung begini, udah ambil tanah liat langsung digosok-gosok, langsung kemudian ditaruh. Enggak, dia desain. Dan desainnya itu sempurna. Desainnya itu agung. Bapak Ibu, saya meyakini ini sesudah dalam perjalanan hidup saya dipertemukan dengan banyak orang stres dan kemudian Tuhan pakai tangan saya. Tuhan enggak desain tangan saya asal cacat loh, enggak. Dia enggak begini, udahlah duit tangannya bengkok, klek. Enggak. Dia punya satu tujuan yang sangat dahsyat. Sekian tahun yang akan datang ketika Dwi ada di kota Bandung, aku akan pakai dia untuk menolong orang stres lihat tangannya sembuh. Dan itu didesain. Dan cara Allah mendesain hidup kita persis sama ketika dia mendesain Adam dan Hawa. Tolong beritahu kiri kanan, Tuhan mendesain kamu loh. Ya. Saya nggak bisa main musik Bapak Ibu, nggak bisa main musik, nggak bisa. Saya sudah coba untuk main gitar, saya sudah coba untuk kursus, tetap aja bisa, nggak bisa. Pada akhirnya saya menyadari, memang Tuhan tidak memberikan saya karunia untuk main musik, tapi Tuhan izinkan saya untuk karunia mengkonseling orang. Ya, dan panggilan itu saya hidupi. Seberapa banyak orang yang konseling, Tuhan kasih karunia saya. Selesai konseling langsung bisa tidur. Banyak orang selesai konseling terpikir orang yang dikonseling tadi itu bagaimana. Kalau saya enggak, itu pun karunia dari Tuhan. Desainnya sempurna. Desainnya sempurna. Mungkin ada dari antara kita yang pernah putus cinta, dikecewakan orang, dihina orang, dibully. Tapi orang yang membuli, orang yang menghina, dia nggak pernah desain hidup kita. Saya pernah dibully orang, tapi orang yang membuli nggak pernah mendesain hidup saya. Yang mendesain hidup saya adalah Allah. Dan itu ajaib. Itulah bentuk kasih Allah yang total diberikan kepada kita. Next. Lalu kemudian Allah membentuk manusia itu
sebagai laki-laki dan perempuan dengan seluruh kodratnya dibentuk. Tentu ketika dibentuk, tangan Allah terlibat di dalam kehidupan kita. Dia tidak ngomong begini, jadilah Adam, tanah jadi Adam. Enggak. Dia tidak berkata kepada tulangnya Adam, tulang Adam keluar, jadilah Hawa. Enggak. Dia ngomong untuk menciptakan terang. Dia ngomong pada waktu menciptakan cakrawala. Dia ngomong pada waktu menciptakan binatang. Dia ngomong pada waktu dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tapi waktu dia ciptakan manusia, dia ambil tanahnya, dia bentuk tangannya sendiri yang membuat. Kita bukan produk massal. Adam dan Hawa limited edition. Hawa limited edition, gitu. Pak Ishak limited edition, Bu Ribka limited edition. Yang seringkali menjadi pertanyaan saya yang belum terjawab karena saya belum pernah tanya sama Pak Ishak sama Bu Ribka. Kok ketemunya Ishak sama Ribka persis seperti di dalam Alkitab gitu ya. Ya itu pun didesain oleh Allah. Di Kota Bandung dulu ada pengajar PA namanya Pak Aquila dan Bu Priscilla. Lu kok ketemunya Aquila dan Priscilla? Gitu kan. Kenapa Pak David gak ketemunya dengan Abigail misalnya gitu. Loh iya kan. Tuhan memang mendesainnya begitu. Bapak Ibu ada tangan Tuhan loh dalam hidup kita. Ya. Oke, next. Allah itu memberikan rohnya kepada manusia supaya manusia menjalin relasi, bersekutu, berkomunikasi dengan Allah. Tidak sekedar dikatakan bahwa supaya manusia itu hidup, tapi dia menjalin relasi. Itu sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa, ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus, supaya menjalin relasi, supaya bersekutu, supaya berkomunikasi. Tetapi lebih daripada itu, waktu Allah ngomong begini di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah bukan hanya sekedar beranak bercucu, melainkan melanjutkan keturunan ilahi. Dan Allah merindukan itu terus menerus sampai dengan hari ini. Rumah itu merupakan tempat di mana keturunan ilahi dilahirkan. Keturunan ilahi. Next. Waktu diberikan roh, Allah memberikan kemampuan berpikir manusia yang sangat cerdas. Memang manusia rusak, tetapi kemampuan berpikirnya tetap masih ada sampai dengan hari ini. Masih ada. Memang manusia kemudian mengukurnya dengan IQ sekian, IQ sekian, IQ sekian. Bapak Ibu, dalam perjalanan pengalaman saya melayani orang, tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi tidak ada orang bodoh. Enggak ada. Karena dia diberikan kemampuan berpikir secara luar biasa. Lalu kemudian manusia itu diberikan kemampuan moral yang sangat tepat. Sampai dengan hari ini manusia tetap berpikir, manusia tetap menjadi makhluk yang bermoral. Dan dia bisa memutuskan sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat. Dia lakukan itu. Ya. Hal yang lain lagi, bahwa manusia itu diberikan lingkungan hidup yang sangat sempurna dan baik kepada manusia. Jadi manusia diberikan lingkungan yang luar biasa. Sehingga manusia diberi kualitas yang sangat agung. Kualitasnya sempurna. Kualitasnya sangat baik. Supaya dia tetap dalam kekudusan, supaya dia tetap dalam kasih Allah, manusia itu dikasih password. Inilah passwordnya. Next. Passwordnya adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya
pastilah engkau mati. Passwordnya itu ternyata sangat sederhana. Next. Passwordnya itu cuma 5 atau 4 kata. Setia atau taat. Bapak Ibu, kita diminta untuk membuat password itu kira-kira 6 digit bukan? 6 digit atau 8 digit ya. Lalu kalau kita punya ATM bank atau kita punya WA dan sebagainya, kan kita disuruh buat begini. Buatlah password itu yang susah dihack oleh orang, betul ya? Benar ya? Passwordnya itu ternyata sangat sederhana. Setia atau taat. Passwordnya itu ternyata 5 huruf atau 4 huruf. Setia atau taat. Sayangnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Next. Apakah kemudian pada waktu manusia jatuh dalam dosa dibiarkan oleh Allah? Tidak. Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Korban yang diberikan kepada Adam dan Hawa, ini kemudian nanti dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Kalau begitu, next, ini adalah slide terakhir. Penerapan praktisnya apa? Penerapan praktisnya adalah mari kita menghitung kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Hitung kasih Allah kepada kita. Hitung, bukan hitung berkat loh ya. Hitung kasih Allah. Hitung kasih Allah. Hitung kasih Allah. Yang kedua, rancang dan bangun ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana rancangannya supaya kita bisa membangun ketaatan itu? Yang ketiga adalah sadari titik kelemahan yang sering dipergunakan kuasa jahat untuk mencobai kita. 3 perkara ini bisa kita lihat karena kita sudah menerima kasih yang total itu. Tidak ada satupun yang disembunyikan Allah, tidak ada satupun yang sudah dikurangi Allah, tapi Dia memberikan secara total supaya kita bisa hidup dalam ketaatan. Mari kita menyanyikan pujian Semusim Berlalu dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh sekali lagi lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Inilah pengakuan kami kepadamu ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kasih-Mu lebih luas daripada samudra. Kasih-Mu lebih tinggi daripada langit. Dan Engkau masukkan kami di dalam kasih-Mu yang sangat luar biasa itu. Kasih yang total. Tidak kurang, tidak lebih,
pas sebagaimana Engkau menciptakan di dalam Taman Eden, di mana Engkau menciptakan segala sesuatu secara teratur, di mana Engkau mengambil Adam dan Hawa untuk menjadi orang yang Engkau beri Roh-Mu sendiri, untuk bersekutu, untuk melahirkan generasi-generasi ilahi. Engkau punya rencana yang sangat dahsyat. Tetapi oleh karena kejatuhan mereka ke dalam dosa, Engkau tetap mengasihi mereka, tak membuang, tak menghancurkan, tak membunuh, tetapi Engkau berikan pakaian dari kulit binatang supaya mereka dapat tetap menjalin persekutuan dengan Engkau. Sebuah korban yang agung yang kemudian Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Ajaib Engkau Bapa, ajaib. Pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau tetap mengasihi kami dan kasih-Mu total. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini dalam tangan-Mu. Biar terus mengalami kasih-Mu yang total itu dan membagikan kasih-Mu yang total itu. Terpuji Engkau Allah. Dalam Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami atas nama Gembala, pengerja dan juga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Dwi. Tuhan Yesus memberkati. Angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita hanya kepada Yesus. Mari kita pulang dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Allah, baik berkat rohani maupun jasmani, kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.